Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, mari kembali kita renungkan bacaan Injil pada hari ini sederhana saja, Rabu 30 Juni 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 8 ayat 28 sampai dengan 34. Kejadiannya di daerah orang Gadara. Ketika itu datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Dan ada sesuatu yang menarik dari orang yang kerasukan setan tersebut. Dari 2 orang yang kerasukan setan yang menemui Tuhan Yesus. Lihat kalimatnya. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Setan yang ada dalam diri orang tersebut mengakui, berbicara, mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi menurut saya begini, setan itu untuk menjerumuskan manusia bukan hanya dengan membuat manusia itu takut, tetapi menjatuhkan manusia dengan cara yang katakanlah tanda kutip kelihatannya orang yang kerasukan setan itu suci, kudus. Karena dia bisa bilang kok, "Hai anak manusia." Setan itu bisa saja masuk ke dalam diri manusia dan membuat manusia itu bisa berdoa, bisa mengakui Allah, bisa memuji Allah, tapi sebenarnya bukan itu aslinya. Setan itu bisa saja membuat manusia berdoa kepada Tuhan, rajin ke gereja, kuat berpantang dan bermati raga, tetapi juga setan itu bisa membuat orang tersebut kuat melakukan korupsi, kuat melakukan kejahatan. Setan itu bisa mengecoh manusia seolah-olah menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, sekaligus juga bisa mengecoh manusia, mengecoh kita, sekaligus juga untuk bisa membuat kita manusia yang berdosa, meskipun kita ini mengakui tanda kutip Tuhan. Mengapa saya bilang tanda kutip? Karena sebenarnya manusia seperti itu ditipu, dibohongi oleh setan. Setan itu bisa saja membuat manusia itu mengenakan pakaian rohani yang begitu anggun, yang kelihatan kesuciannya bahwa dia itu suci. Tapi setan juga sekaligus bisa membuat manusia itu mengeluarkan dosa, melahirkan dosa. Kata-kata yang menghujat, yang menjelekan, yang menjatuhkan, perbuatan yang benar-benar jahat, perbuatan yang berdosa, bisa saja demikian. Maka dari itu, ya, saya menjadi tidak heran kalau ada orang yang rajin ke gereja, tapi akhirnya dia pun sekaligus menjadi pendosa. Dosanya itu apa ya? Tergantung orang tersebut. Rajin ke gereja, tapi sombong. Rajin ke gereja, tapi suka menipu orang. Rajin ke gereja, tapi narkoba. Rajin ke gereja, tapi suka selingkuh. Rajin ke gereja, tapi korupsi. Rajin ke gereja, tapi kekerasan dalam rumah tangga. Sesuatu yang kontradiktif. Yaitulah dia kecohan setan. Setan itu bisa membuat Anda kelihatannya itu suci, sekaligus juga setan itu bisa membuat Anda akhirnya mengeluarkan dosa, mengeluarkan kejahatan. Itulah lihainya setan. Jangan sampai kita terkecoh. Ya, yang penting kita sadar. Kita memang perlu mengasah diri, memahami, mengetahui ini perbuatan setan atau bukan. Perbuatan setan itu penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan tipuan. Setan itu bisa membuat Anda memakai kalung. Bahkan setan itu bisa membuat Anda memakai kalung yang mahal, yang bagus. Kalungnya saja yang suci, tapi hatinya
penuh dengan kedengkian. Yaitu pekerjaan setan. Memperlihatkan Anda memakai benda yang kudus, barang rohani itu ya. Tapi sekaligus juga setan itu mengecoh kita untuk terus-menerus melakukan dosa. Nah itulah dia. Saya pikir dengan kalimat yang diucapkan oleh setan tersebut, "Hai anak Allah." Dia mengakui Tuhan Yesus anak Allah. Tapi di lain pihak, dia itu mencengkram kedua orang ini, orang Gadara ini dikuasai oleh setan. Setan menguasai kedua orang tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, setan itu sudah banyak ngomong, lalu Tuhan Yesus hanya menggunakan satu kata untuk mengusir setan. Tuhan Yesus hanya bilang, pergilah, pergilah. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita juga berani mengatakan, pergilah bagi setan yang bercokol di dalam hati kita. Mari kita berani mengucapkan, mengatakan dengan tegas, pergilah kepada roh jahat yang begitu nyaman tinggal di dalam hati kita, di dalam diri kita. Setan yang ada di luar kita nggak usah pikir. Setan yang saya maksud ini bukannya setan yang menakut-nakuti kita di malam gelap, atau di kuburan atau di bawah pohon dalam suasana sepi, sunyi. Tapi setan itu sungguh-sungguh jahat. Sosok pribadi yang mau menghancurkan manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia tidak lagi bisa mengalami keselamatan. Tujuan utama setan itu membuat kita masuk neraka. Itu setan itu nggak nakut-nakuti kita, tidak menyeramkan. Setan itu membuat kita sungguh jatuh ke dalam dosa. Ditawari korupsi, enak kan korupsi? Ditawari narkoba, enak kan narkoba? Saya nggak tahu, saya belum pernah gitu. Ngerokok saja saya batuk-batuk, nggak bisa itu ya. Setan itu menawari kita kenikmatan, selingkuh, ya jajan sembarangan, tanda kutip ya. Bukan jajan seperti saya jajan nasi goreng atau apa, enggak, jajan sembarangan itu ya. Itulah dia pekerjaan setan. Sehingga kita jatuh ke dalam dosa, kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita mohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajarilah saya untuk bisa mengatakan kepada roh jahat yang ada dalam diri saya, keluarlah, pergilah. Atau Tuhan, saya mungkin tidak kuat, tapi Tuhan silahkan masuk ke dalam hati saya, masuk ke dalam diri saya, dan katakanlah kepada roh jahat yang bercokol di dalam hati, dalam diri saya, pergilah. Supaya saya bisa menjadi anak-anak kesayanganmu, menjadi muridmu yang bisa mengeluarkan kasih, mengeluarkan kebaikan, mengeluarkan kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin.